Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan bab kedua dengan judul Pancasila dalam Sejarah Bangsa. Untuk anggota kelompok ada saya, Janeta Maisi dengan NIM 194. Saya Revan Syamir Syahir dengan nomor NIM 169. Saya Diana Malia Triwinanti dengan NIM 134. Saya Prasita Kejirivani dengan NIM 158. Baik, dan kita akan mulai dari nilai material Pancasila dalam budaya bangsa. Yang pertama adalah nilai-nilai dasar Pancasila merupakan cerminan dari perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila mencakup nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai adat istiadat. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai ini tertanam dan diimplementasikan sebagai cara hidup bangsa dan sangat penting untuk kehidupan bersama yang harmonis di Indonesia. Keempat, nilai-nilai esensial ini diintegrasikan ke dalam Pancasila sebagai 5 prinsip, yaitu kepercayaan pada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai dalam Pancasila dalam peradaban awal, yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah persatuan, yang keempat adalah kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Masa kerajaan tradisional bervisi nasional. 1. Perkembangan peradaban di Indonesia dipengaruhi oleh masuknya budaya India dan Cina, sehingga pada masa lalu banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pengaruh dari peradaban inilah yang menyebabkan adanya perubahan dalam tata negara, agama, dan budaya seiring waktu. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mencapai puncak kejayaannya ketika itu dengan wilayah yang amat luas, sistem pemerintahan yang terstruktur, dan ekonomi yang maju. Kejayaan seperti ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu untuk membangun peradaban yang maju dan berbudaya, ditambah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan sebagai dasar negara untuk pembangunan bangsa Indonesia. Oke, jadi setelah kita mengenal dalam masa kerajaan di Indonesia, di sini ada masa kolonial dan improvisasi dari Barat. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini yang diawali oleh Portugis yang membawa dampak positif serta negatif. Tapi di satu sisi perdagangan rempah-rempah berkembang pesat, namun adanya eksploitasi sumber daya alam juga tidak bisa dipungkiri. Seperti yang kita tahu, VOC melakukan monopoli perdagangan pada masa penjajahan Indonesia ketika saat itu. Nah, kolonialisasi atau kolonisasi di sini membawa perubahan sosial dan budaya yang juga bisa dibilang cukup signifikan karena seperti adanya agama Katolik, Kristen, atau Protestan yang diperkenalkan atau berinteraksi dengan bangsa asing maupun perlawanan yang dilakukan untuk merdeka dari penjajahan. Dan di masa penjajahan ini, pada masa lalu itu, membawa dampak yang kompleks dan juga terdapat peningkatan dalam sisi budaya sosial seperti semangat perlawanan, tapi atau juga membawa hal yang kelam seperti eksploitasi dan penindasan terhadap bangsa-bangsa di Indonesia. Next. Masa kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. Awal kebangkitan. Politik etis. Inilah diinisialisasi oleh Konrad Theodore van Deventer melalui artikel EN Erskuld atau Hutang Kehormatan. 2. Mendorong program edukasi yang berdampak positif bagi masyarakat. 3. Pendidikan terbagi dalam 3 kelompok, kolonial, kebangsaan, dan agama. B. Perubahan politik ke abad 20. 1. Kesadaran nasional, abad perubahan politik global, perkembangan pendidikan dari politik etis meningkatkan kesadaran nasional. 2. Semangat patriotisme, hak menentukan nasib sendiri sebagai negara merdeka, ideologi nasional sebagai dasar patriotisme untuk aspirasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama.
Unsur-unsur kesadaran nasional menurut Hertz adalah yang pertama, persatuan, perjuangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua adalah kebebasan, yaitu perjuangan dari penguasa asing dan campur tangan luar. Tiga, keaslian, memperjuangkan identitas bangsa. Dan yang keempat adalah harga diri, yaitu memperoleh kehormatan dan harga diri. Selain itu adalah tonggak kebangkitan nasional. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, dan kedua adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya adalah refleksi sejarah dan nasionalisme. Ada 4 unsur nasionalisme. Yang pertama adalah kesatuan atau unity sebagai integrasi kebinakaan. Kedua, kebebasan, liberty, yaitu bebas dari dominasi asing. Yang ketiga, kesamaan atau equality, demokrasi dalam masyarakat luas. Yang keempat adalah kepribadian atau identity, memperbaiki identitas bangsa yang termarginalkan. Selanjutnya ada pertumbuhan organisasi dan kesadaran. Yang pertama adalah organisasi modern yang berdasarkan kebijakan Belanda yang membuka kesempatan belajar, munculnya pertemuan intelektual muda dan studi klub yang menyebarkan nasionalisme. Dan ada juga Hari Nusantara pada 11 Juli 1925 menancapkan jiwa kesatuan merata di seluruh perwakilan suku di Indonesia. Selanjutnya adalah masa pendudukan Jepang. Yang pertama adalah awal mula pendudukan. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia, dan Asia untuk orang Asia. Belanda menyerah tanpa syarat pada 9 Maret 1942 dengan menandai awal pendudukan Jepang selama 3,5 tahun. Dan yang kedua adalah kebijakan pendudukan. Jepang mengeluarkan peraturan yang merugikan bangsa Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 3 yang melarang pembicaraan tentang negara dan Undang-Undang Nomor 4 yang melarang pengibaran sang merah putih dan lagu Indonesia Raya. Awalnya Jepang menunjukkan sikap manis sebagai saudara tua, namun kemudian berubah menjadi kejam. Dan yang ketiga adalah dampak pendudukan. Situasi ini mendorong semangat patriotisme bangsa Indonesia dan mendorong kerjasama dengan pemerintah kolonialnya Jepang. Berbagai badan resmi pemerintah kolonial Jepang seperti Gerakan 3A, Putera, Peta, dan Jawa Hokkakai menjadi pusat penyebaran ide-ide nasionalisme bagi tokoh-tokoh pergerakan. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari untuk mendapatkan dukungan rakyat. Tanggal 7 September 1944, Teikoku Ginkai atau Parlemen Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Rumusan dan pengesahan Pancasila. Bisa di next. Yang pertama ada pembentukan Dokuritsu Shunbi Kyosakai atau BPUPKI, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Hal yang dilakukan adalah melakukan proses perumusan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan dalam 2 persidangan. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara Indonesia. Sedangkan yang sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai tanggal 16 Juli untuk membahas rancangan UUD. BPUPKI memiliki anggota yang beragam dari berbagai golongan sosial politik Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai anggota yang berbeda, BPUPKI tetap bertujuan yang sama, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 1. Mr. Moyamin 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Moyamin menyebutkan dasar negara. A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, E. Kesejahteraan rakyat. 2. Mr. Supomo 31 Mei 1945. Sementara itu, Mr. Supomo mengajukan dasar-dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan Pancasila yang berarti 5 dasar berikut merupakan 5 dasar yang diusulkan Soekarno.
A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau perikemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena masih belum ditemukan hasilnya, maka dibentuklah Panitia 9 yang diketuai Insinyur Soekarno dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan 21 anggota, tepat setelah dibubarkannya BPUPKI. PPKI bertugas untuk melanjutkan mengenai rumusan dasar negara, menetapkan presiden dan wakilnya, serta membentuk struktur tata negara. PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. PPKI juga melantik I.R. Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Pancasila, sebagaimana I.R. Soekarno yang mengusulkannya, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan jati diri bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dinamika Pancasila. Mbak, bisa di next? Oke. Masa menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada Pancasila sebagai motivasi dan inovasi, yang dimana di sini berarti Pancasila menjadi panduan dalam memanfaatkan situasi setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, dan dengan lahirnya Pancasila menunjukkan persatuan bangsa untuk bisa melawan kolonialisme. Lalu ada pembentukan PPKI, yang dimana BPUPKI menyelesaikan tugasnya pada tanggal 17 Juli 1945, dan juga Jepang membentuk PPKI di tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI juga memiliki batasan dalam mempersiapkan kemerdekaan, yaitu harus membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Perkembangan setelah jatuhnya bom atom, yaitu jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus berhasil mendorong Jepang untuk menyerah pada Soekarno dan Soekarno-Hatta, dan Soekarno-Hatta dan Rajiman Wadiodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam Selatan pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan juga Terauchi menyetujui kemerdekaan Indonesia dengan wilayah bekas Hindia Belanda, perbedaan pendapat dan persiapan. Lalu di masa proklamasi, berita kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945 dan penyerahannya tanggal 15 Agustus 1945 mendorong proklamasi kemerdekaan, dan juga terjadi pada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu proklamasi. Dari sini bisa disepakati bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Taman Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta. So, Aku. Masa pembentukan negara Indonesia. Dukungan awal pada masa awal kemerdekaan 17 sampai 22 Agustus 1245. Sultan Hamengkubuwono IX Yogyakarta, Semarang 19 Agustus 1945, Surabaya 3 September 1945, Bogor awal Oktober 1945, sebagian besar wilayah luar Jawa Oktober 1945. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, mengesahkan UUD NRI 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai presiden. Pembentukan lembaga pemerintahan. 8 provinsi, 12 kementerian, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, Badan Keamanan Rakyat BKR. Tugas KNIP membantu pemerintahan menjadi lembaga membantu sampai terbentuknya MPR, DPA, dan DPR, membentuk KNID
di berbagai wilayah. Next. Masa Orde Lama dan implementasi Pancasila. Periode 1945. Pencarian bentuk implementasi Pancasila dalam sistem kenegaraan. Nilai kesatuan dan persatuan menghadapi Belanda. Periode 1950 sampai 1959. Jiwa musyawarah mufakat berubah dengan voting, pemberontakan PRRI dan Permesta, demokrasi terpimpin, pemilu 1955 gagal menghasilkan pemerintahan yang demokratis, konstituante gagal menyusun UUD, penerapan Pancasila sebagai ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas. Periode 1959, nilai Pancasila berada pada kekuasaan pribadi Presiden. Soekarno dipandang tidak konsisten dengan implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945. Jatuhnya kekuasaan Orde Lama, Super Semar sebagai pengalihan kekuasaan ke Orde Baru. Penafsiran dan pelaksanaan Pancasila. Dipengaruhi situasi politik masa itu, Pancasila diintrodusir secara keliru, banyak penyimpangan serta Orde Lama. Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden dan memberhentikan Soekarno. Oke, masa Orde Baru pada tahun 1968 hingga 1998. Yang pertama, nomor 1, tekad pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Ada Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, upaya ini dikenal dengan P4. Tujuannya adalah menambahkan nilai luhur Pancasila. Menanamkan nilai luhur Pancasila. Yang kedua, ada penerapan Pancasila. Pancasila diamalkan melalui pembangunan nasional dalam 4 bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila tidak dijadikan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Lalu Pancasila juga bersifat akomodatif dan menganut sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan dengan kebijaksanaan musyawarah dan mufakat. Next. Masa kerajaan tradisional bervisi nasional. 1. Latar belakang reformasi. Kejatuhan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Lalu tekad bangsa Indonesia untuk mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Yang kedua ada reformasi hukum. Adanya perubahan UUD NRI 1945 melalui amandemen dan pentingnya reformasi hukum untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga, perubahan persepsi Pancasila. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru versus Orde Reformasi, pandangan Yamin terhadap Pancasila, lalu Pancasila sebagai kristalisasi intisari perjuangan kemerdekaan. Oke, sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf atas kesalahan atau perkataan yang salah dan kurang mengenakan dari kami kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.